Halo teman-teman semuanya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa buat share, like, dan komen. Dan yang pasti jangan lupa subscribe ya teman-teman. Thank you. Melihat perbedaan antara logam mulia dengan emas perhiasan, kita bisa lihat dari sisi bentuknya. Kenapa? Kalau emas perhiasan bisa dibentuk menjadi gelang, kalung, cincin, ataupun anting, dan juga bisa dibentuk sebagai gigi palsu emas. Sedangkan emas dalam bentuk logam mulia itu sendiri hanya dibentuk seperti batangan ataupun bulat, ataupun tergantung kepada orang yang menciptakan emas logam mulia tersebut, teman-teman. Dari sisi bentuk mungkin itu lebih mencolok perbedaannya gitu. Perbedaan yang kedua yaitu dari sisi kadar atau kemurniannya. Kenapa? Emas perhiasan biasanya memiliki kadar atau kemurnian yaitu 21 karat atau bisa dikatakan 91%. Kenapa? Kalau emas perhiasan itu butuh campuran perak ataupun tembaga agar dia menjadi kokoh sehingga kita bisa membentuk perhiasan tersebut sesuai dengan requestnya pembeli ataupun requestnya para penjual. Sehingga emas perhiasan ini dicampur untuk bisa membentuk apapun sehingga bisa lebih tahan dan lebih kuat. Misalnya kalau bengkok juga bisa dikembalikan seperti semula karena dia bisa dibentuk maupun bentuknya seperti bulat ataupun petak ataupun lingkaran, apapun itu bisa dibentuk kalau emas perhiasan karena dia telah dicampur dengan tembaga ataupun perak sehingga dia lebih kokoh. Sedangkan emas logam mulia itu sendiri lebih cenderung yaitu kemurniannya yaitu 24 karat atau bisa dikatakan 99,99%. Itu karena emasnya lebih lunak sehingga kemurniannya itu lebih terjaga dan lebih bermutu. Sehingga nilai antara emas perhiasan ataupun nilai logam mulia ini jauh berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena dari sisi kemurnian kita sudah tahu emas logam mulia itu memiliki kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan emas perhiasan gitu, sehingga nilainya jauh lebih mahal logam mulia daripada emas perhiasan tersebut. Sehingga emas logam mulia ini sangat cocok buat pilihan teman-teman untuk investasi jangka panjang. Dari sisi ketiga yaitu perbedaannya yaitu ongkos atau pembuatan dari perhiasan maupun logam mulia, teman-teman. Kenapa? Perbedaan ini terlihat lebih cenderung ke emas perhiasan. Kenapa? Dari emas perhiasan ini biasanya 10-20% itu adalah ongkos dari pembuatan perhiasan tersebut karena membutuhkan tambahan-tambahan yang lain dan pengerjaannya yang cukup detail dan cukup rumit sehingga ada biaya tambahan dalam pembentukan emas perhiasan tersebut. Berbeda lagi ketika kita membeli emas logam mulia. Kenapa? Karena emas logam mulia ini tidak ada biaya ongkos atau pembuatan karena dia cuma dileburkan sehingga membentuk emas logam mulia yang sesuai para pebisnis ataupun yang memintanya. Jadi jauh lebih banyak ongkos atau pembuatan bagi emas perhiasan tersebut. Mungkin salah satu perbedaan dari emas perhiasan dan emas logam mulia terdapat juga pada ongkos ini, teman-teman, gitu. Dari sisi keempat antara perbedaan emas perhiasan dan logam mulia ini, kita juga bisa melihat dari sisi buybacknya atau jual kembali. Kenapa? Karena emas perhiasan karena telah kita pakai dan itu telah tercampur oleh keringat dan gesekan dan yang lain-lain, membuat harga emas biasanya akan dikurangi sampai 25% dari harga emas tersebut. Sehingga berbeda lagi dengan emas logam mulia yang tidak akan tercampur oleh keringat ataupun gesekan-gesekan, karena emas logam mulia ini lebih recommended buat teman-teman untuk berinvestasi mau jangka menengah ataupun jangka panjang. Tapi emas logam mulia ini lebih bagus kalau kita investasi dalam jangka panjang karena semakin lama kita menyimpan emas itu akan semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan, teman-teman. Sehingga tercapai pula mimpi-mimpi dan tujuan kita. Apa gunanya kita berinvestasi? Apa gunanya kita untuk menabung emas tersebut? Sehingga untuk pilihan bagi teman-teman yang mau menabung ataupun berinvestasi, logam mulia bisa menjadi pilihan teman-teman. Tapi kalau teman-teman lebih milih untuk menjadi tren atau gaya, tidak masalah. Emas perhiasan dia sama-sama emas tapi lebih berkurang nilainya ketika kita ngejual kembali. Dan yang paling penting sebelum kita membeli emas
apapun mereknya, kita wajib mencari tahu emas mana yang memiliki buyback yang tinggi dan spreadnya yang rendah. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat dua poin ini, kita akan dapat keuntungan yang jauh lebih baik kalau kita menyimpannya. Biasanya kita bisa menyimpan dalam 1 tahun, tapi kalau kita melihat emas tersebut dari sisi buyback dan spreadnya yang sesuai, yaitu buyback yang tinggi dan spreadnya rendah, jangka waktu kita menyimpan emas bisa berkurang karena jauh lebih menguntungkan dibandingkan emas yang tidak memiliki buyback tinggi tapi spreadnya tinggi gitu. Itu akan jauh membuat kita harus menyimpan emas begitu semakin lama. Disitulah poin ataupun kunci kita sebelum kita mulai berinvestasi. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari berbagai merek ataupun apapun itu sejenis dari emas. Jangan lupa untuk melihat poin kedua ini, yaitu spread dan buybacknya, dan bagaimana penjualannya dan bagaimana manfaatnya, sehingga kita juga bisa memiliki emas dan kita juga bisa mendapatkan keberkahannya teman-teman. Sehingga investasi kita jauh lebih baik, jauh mendapatkan keberkahan, dan hati pun menjadi lebih senang ketika kita berinvestasi. Mungkin dari segi perbedaan antara logam mulia dan perhiasan ini, mungkin teman-teman sedikitnya telah terbuka pikiran untuk beberapa perbedaan antara emas perhiasan dan logam mulia yang telah aku sampaikan, sehingga teman-teman lebih maksimal dan lebih yakin bahwa investasi emas itu jauh lebih menguntungkan dan jauh membuat kita lebih pede bahwa emas itu kita pegang secara fisik. Dan disitulah poinnya agar kita lebih yakin bahwasanya emas juga memberikan keuntungan pribadi, tapi juga memberikan keuntungan kepada halayak, banyak orang, dan banyak manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita sudah memiliki emas tersebut teman-teman. Jadi jangan tunda lagi, jangan ragu lagi untuk berinvestasi. Mungkin video ini ketika teman-teman udah nonton, dan jangan lupa selalu mulai bismillah untuk berinvestasi emas sehingga mendapatkan keberkahannya. Semangat buat teman-teman yang mau berinvestasi dan tetap bertahan buat teman-teman yang udah investasi emas. Semangat!